Pak Bambang sareng mana? Anak kecil galak menang ngebuya aku. Bang, Bang, foto. Kalian di. Nah, 98,6 Top FM Padang Panjang dan live streaming kita di Top FM padangpanjang.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Top Mania dan masyarakat Kota Padang Panjang dimanapun berada siang hari ini. Top Mania hari ini hari Jumat 17 Juni 2022. Seperti biasa kita melaksanakan dialog interaktif LK3 Raudah Kota Padang Panjang. Dan hari ini kita mengangkat tema membangun kejujuran dan saling percaya dalam keluarga. Membangun kejujuran atau trust, setiap suami dan istri harus bersikap jujur terhadap pasangan. Dengan kejujuran, maka mereka bisa bersikap amanah, bisa menjaga komitmen untuk setia kepada pasangan. Setelah itu mereka mudah untuk bisa saling percaya satu sama lainnya. Banyak amanah yang dititipkan oleh seorang suami kepada istri berupa menjaga harta, pengelolaan nafkah, pendidikan anak, dan menjaga kehormatan serta kesucian pribadi istri kepada urusan rumah tangga. Tapi mungkin kita berbicara di sini jujur, saling percaya, ya. Bagaimana kalau seandainya kita berbicara setelah terluka? Nah, mungkin kita bahas di sini membangun kejujuran dan saling percaya. Kalau dari segi agama, apakah seberapa penting kita untuk jujur dan saling percaya, apalagi di dalam keluarga, apalagi di dalam keluarga, khususnya di dalam keluarga kecil kita. Baik, Topania, seperti biasa narasumber kita sudah hadir di studio Top FM. Kita sapa satu persatu narasumber kita yang sudah ada di studio Top FM dari bidang sosial atau yang membidangi sosial. Ada Bapak Bambang Sunario. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bidang agama seperti biasa Bapak Juprizal. Selamat siang Pak Jup. Ya, selamat siang Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bidang psikologi ada dua, Mbak Rami Fitri, biasa kita panggil Mbak Riri. Selamat siang Mbak Riri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Mbak Sari Afrimawati. Selamat siang Mbak Sari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget, tadi nggak pakai lipstik nih, ini udah cantik aja. Serta salah satu pekerja sosial dari LK3 Raudah Kota Padang Panjang, Agnanta Mutiadara. Selamat siang Mbak Mutia. selamat siang Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya yang dibilang tadi smurwing. Sembriwing. bau durian. Durian. Kita mania, kita undang Top Mania dimanapun berada ya siang hari ini untuk berbincang bersama kita. Kalau seandainya di luar tema nanti pertanyaannya boleh ya di 0823864989 melalui WhatsApp ataupun SMS. Kita berbincang bersama Bapak Juprizal. Bapak, membangun kejujuran dan saling percaya. Kalau dari segi Islam kita berbicara, ini harus atau bisa dikatakan dalam kehidupan sehari-hari memang wajib ya Pak ya. Ya. Nah, dari penjelasan bidang agama untuk kita, kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga Bapak, keluarga kecil mungkin terutama kita harus membangun saling jujur, saling percaya, baru nanti untuk implementasinya ke lapangan. Silakan Pak Jom. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Berbicara masalah jujur, sebenarnya agama kita telah mendidik kita mulai dari awal sebelum menikah. Ya, jadi pra pernikahan, kemudian bagaimana kita menata jujur ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang penting apalagi dalam pasangan kita ya, dalam keluarga. Kalau seandainya satu kali sudah melakukan kesalahan atau berdusta, maka itu akan menumbuhkan rasa tidak percaya dari pasangan kita, apalagi para istri-istri ya, karena mereka ini lembut Mbak Yanti ya. Ibarat bagaikan agar-agar ya, lembut mereka, hati mereka, tapi ketika sudah dipotong dengan
dusta, maka dia tidak akan kembali bertaut lagi. Nah, jadi inilah yang perlu dijaga oleh pasangan suami istri, terutama oleh para suami. Intinya bukan hanya terhadap keluarga istri saja, Mbak Yanti. Namun kejujuran ini hendaknya di mana saja harus tanamkan. Karena apa? Kalau kita sudah jujur, maka ini adalah modal pertama di dalam kehidupan, dimanapun, kapanpun kita berada. Jadi ketika kita berada dalam kondisi apapun, kalaulah kita jujur, maka hidupnya akan tentram. Nah, maka kejujuran itu di dalam
A, jangan sekali-kali jadikan B. Baik itu terhadap anak maupun terhadap istri. Karena ini awal ketidakpercayaan pasangan kita. Ya, betul. Begitu juga sebaliknya, istri. Ketika berbicara A, jangan sampai perlakuannya B. Karena disinilah awal mulanya ketidakpercayaan dari pasangan kita. Apalagi anak-anak, Mbak Enti. Anak-anak lebih cepat menjas kita sebagai orang tua. Ayah dia berdutu, ibu dia berdutu. Kini kecil tidak bisa, besok tidak bisa. Besok lagi yuk, akhirnya tidak. Ini anak-anak cepat itu, Mbak Enti. Kita kan sampai kepada anak-anak. Nah, ayah begini, ibu memberikan kepada kamu. Luar biasa, Mbak Enti. Yang namanya anak-anak kalau dia tidak dapat yang dia inginkan tentu tidak akan sudah sampai yang dapat dapat yang dia inginkan, dia tenang, Mbak Enti. Itulah anak-anak. Bukan anak-anak saja, ibu-ibu juga begitu, Mbak Enti. Ketika tidak dapat yang dia inginkan, dia terus menuntut. Kadang ada kalanya menuntut dengan bahasa, ada diam saja, Mbak Enti. Ada kadang-kadang biasanya makanan dihidangkan dengan baik, sekarang dihidangkan juga tapi dengan cara tidak baik. Akhirnya menjadi bermuara menjadi rumah tangga menjadi pecah. Ini makanya perlu dibicarakan. Baik, baik. Mungkin di luar sana para pendengar Top Mania ada yang sudah mulai merasa tidak percaya, Bapak, ya karena memang pernah dilukai. Apa yang harus mereka lakukan sehingga mengembalikan rasa percaya yang terluka? Iya, ini memang berat, Mbak Enti. Ibarat dokter ini lukanya itu di luarnya tuh sehat, Mbak Enti. Di kulitnya sudah bagus, tapi ternyata di dalam itu sudah infeksi. Ibaratnya api dalam sakam, ya, api dalam sekam. Nah, bagaimana mengobati infeksi ini, Mbak Enti? Ini bukan harus bisa diolesan, tidak akan mampu. Harus dengan obat dari dalam, Mbak Enti. Nah, inilah dengan agama, Mbak Enti. Kalau dengan agama, panggil istri. Kalau seandainya istri yang salah, kalau suami yang salah, bicarakan dengan lembut, dengan kepala dingin. Namun yang namanya permasalahan, Mbak Yanti, apalagi ibu, itu akan menggebu-gebu. Awalnya ingin tenang ya, tapi wah. Kalau pas ngomong nggak tahu lagi, Pak. Itu makanya butuh orang yang ketiga, Mbak Yanti. Iya. Orang ketiga ini kan netral. Dia akan tidak memihak kepada suami, tidak memihak kepada istri. Nah, karena dia mencari yang lebih baik. Nah, secara agama memerintahkan kepada istri untuk patuh kepada suami, selama suami itu tidak menyuruh kepada yang dilarang dalam agama. Nah, kalau seandainya ada sesuatu yang tidak dia tidak inginkan, pamannya sesuatu tidak jujur, disampaikan. Nah, sampaikan ini karena tentu ada alasan. Iya. Tapi kalau satu alasan itu salah, kalau satu dusta itu beri alasan oleh suami istri mungkin percaya satu kali, dua kali itu juga, tiga kali itu juga, berarti dia tetap tidak akan percaya. Nah, menanamkan inilah dengan agama. Kalau dengan agama, suami berjalan dengan agama, istri berjalan dengan agama, insya Allah sekali dia bicara, istri akan percaya. Begitu juga sebaliknya, sekali istri bicara, suami akan menyatakan dengan dia akan percaya dengan apa yang diucapkan oleh istri. Tapi kalau seandainya dengan tidak agama, walaupun bagaimana dia membicarakan dengan yakin, dengan sumpah dan sebagainya, dia tidak akan percaya. Kenapa? Karena dia perilakunya berbeda. Betul. Nah, maka untuk itu dalam rumah tangga dengan agama, kuncinya, Mbak Enti, kalau kita melihat sholat. Kalau dalam rumah tangga itu sudah sholat, apapun yang dilakukan oleh suami atau istri, pasangan tidak akan mudah goyah, Mbak Enti. Karena angin ini kan banyak, datang dari keluarga, datang dari teman, kadang dilihat dengan mata, tapi belum tentu itu kenyataannya. Betul. Apalagi kita bekerja sosial ini, Mbak Enti, ya. Kita berdua ke sana, ada ternyata bukan berdua saja, ternyata ada di belakang kita kawan lain kan. Betul. Jadi tapi gambaran orang kan kalau dia lihat, wah ini lain. Makanya kita sebelum bekerja kita sampaikan siapa-siapa rekan-rekan kita, Mbak Enti, ya. Ini. Jadi dia tahu, Mbak Enti. Apalagi pasangan kita, dia mengerti dengan pekerjaan kita masing-masing. Kalaulah tidak, ini bahayanya. Apalagi suami tukang ojek, Mbak Enti, ya. Tiap hari ya, Pak, ya. Tiap hari dan tiap waktu berganti terus tenaga. Mulai dari yang kecil sampai dengan tua, ya. Yang dia cemburukan bukan dengan tua. Yang tentu yang lebih wow gitu ya. Betul. Jadi begitulah kehidupan ini. Itu adalah warna dalam keluarga. Berarti kembali semuanya ke agama. Agama. Ya. Apapun kejadian yang di dalam rumah tangga, kembalikan ke agama. Agama itu yang pertama adalah sholatnya, Mbak. Kalau sholat sudah baik, insya Allah. Yang kedua,
bicaranya. Jangan bicara kasar, karena wanita ini kan lembut, lemah, lemah, butuh kasih sayang. Maka dia ciptakan dari tulang rusuk. Rusuk itu kan dekatnya kan rahim, itu. Artinya apa? Memang tempat bagaimana dia dilindungi, dilindungi. Makanya ketika istri itu sudah dapat tempat berlindung, dia tidak akan banyak permintaan, banyak tingkat. Pokoknya ini saya ini, walaupun dulu dia diminta itu dan sebagainya, dia artinya saya udah tenang, dikasih, alhamdulillah tidak sakit, tidak dikasih tidak apa-apa. Tapi dia terus minta tuh, gitu nggak dia? Iya. Minta terus. Ya. Kalau dikasih satu sebenarnya udah ya, dikasih dua alhamdulillah, tiga jadi. Tapi kalau misalnya saya udah terluka berbicara luka, yang merah itu bisa hitam. Iya, betul. Apalagi yang putih kan. Apalagi yang putih. Ya. Oke, Pak Jep, terima kasih Pak Jep. Kita mungkin ini adalah bisa dikatakan semacam perilaku ya yang kita perbuat sehari-hari ya. Jujur, percaya. Mbak Riri ya, berbicara tentang membangun kejujuran ya. Membangun kejujuran ini nggak gampang Mbak Riri. Ya, apalagi kalau misalnya udah gelas itu udah retak Mbak Riri ya.
berubah tuh, dia akan begitu-begitu aja, Benar. nggak bisa tuh dibilangin. Berarti dia udah nggak percaya nih. Iya. Mau kita ngotot apapun itu nggak akan selesai. Jadi permasalahan juga tidak akan selesai ke depannya, Mbak Yani. Jadi kejujuran kembali kepada diri kita, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita berperilaku. Nah, itu adalah menjadi landasan kita dalam rumah tangga dan mendidik anak. Kalau jujur kita udah tanamkan, insya Allah ya Mbak Yanti ya, bukan permasalahan nggak ada, permasalahan akan tetap ada, namanya ada. juga hidup. Iya benar. Tapi beriring dengan waktu, ketika permasalahan tentu akan Kita ada solusi yang belajar dapat. dan Iya. belajar. Mbak Riri, di dalam keluarga ya baik suami ataupun istri itu kan berbeda rasa. Mengolah rasa kembali kalau seandainya loh suami saya sudah bilang seperti ini nih, kemarin kan dia pernah nggak jujur. Mengolah rasa kita kembali, jangan curiga, jangan cemburu, jangan ada dalam tanda kutip terhadap suami ataupun istri. Silakan, Mbak Riri. Berarti ini dalam hal ini ya kita pernah dibohongi. Benar. artinya, ya. Memang ketika kita udah percaya nih Mbak Yanti, tahu-tahu kita dibohongi. Iya. Membangun itu kembali memang sulit ya Mbak Yanti ya. Akan muncul dalam pikiran-pikiran kita, misalnya dia telah pulang gitu Mbak Yanti, Iya. dia kemana? Dia dengan siapa? Ngapain aja? Atau Udah kayak kurang- nyanyi ya Mbak Yanti. Kurang ngasih belanja. Duitnya kemana? Nah, Mm-mm. kita membangun ini memang sulitnya Mbak Yanti ya. Kita kembalikan ke diri kita. Kalau kita menaruh curiga selalu, tentu rumah tangga kita tidak akan tenang dan tentram. Mhm. Makanya perlu untuk dalam hal ini me time berdua itu Mbak Yanti adalah salah satu proses. Kalau udah tidak selesai, kita beri waktu berdua, bercerita, berbicara. Kan kita bisa lihat ketika kita berdua bagaimana tingkah lakunya, kan terasa oleh kita nanti kalau ada Betul. perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan, tentu bisa kita komunikasikan Mbak Yanti. Iya. Kenapa abang begini, kenapa adik begini. Nah, di sana bisa kita komunikasikan. Jadi me time itu juga penting untuk berdua. Jadi bukan hanya me time-nya sebelum menikah aja. Sekarang kan kebanyakan me time sebelum menikah, Mbak Yanti, kebanyakan. Jadi setelah menikah tuh butuh me time juga, butuh waktu berdua bersama. Jadi di sana kita bisa melihat perilakunya dia, perilaku pasangan kita, sehingga tidak menimbulkan was-was lagi, pikiran-pikiran negatif lagi. Terkadang itu kan udah hasutan-hasutan hati Mbak Yanti, Betul. merasa begini, merasa begitu, padahal tidak. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengembalikan rasa percaya kita lagi kepada pasangan kita melalui waktu berdua. Atau enggak hanya di luar, di rumah juga bisa sambil nonton berdua bersama, atau bercerita di dalam kamar ketika akan tidur, makan bersama. Itu adalah salah satu cara untuk mengembalikan bagaimana rasa kepercayaan kita dengan melihat perilaku dia pada saat kita bersama. Tergantung mood-moodan juga ya Mbak ya. Iya. Kalau seandainya baik ya udah silahkan bicarakan. Iya, Tapi- memang harus menunggu mood baik Mbak Yanti. Karena begini, kalau kita dalam mood tidak baik, tentu penilaian kita akan negatif. Iya. Terkadang dia begini, mana tahu dia habis kesandung kursi, tentu dengan wajah cemberut, Betul. kesel. Aduh, saya kesandung, sakit. Mm-mm. Ketika kita bertemu dengan orang yang habis kesandung, mood kita lagi tidak baik, lah ngapain dia kayak gitu mukanya kepada saya, kayak orang sakit hati aja, Iya. padahal dia habis kesandung. Nah, ketika mood tidak baik, tentu dia akan berkesimpulan, oh dia lagi nggak senang nih sama saya, dia lagi sakit hati kepada saya. Nah, makanya kalau dalam pertemuan itu tunggu mood kita sedang baik. Begitu juga dengan dalam penyelesaian masalah Mbak Yanti, harus kita menunggu dalam situasi yang tenang. Kalau situasi mood kedua-duanya sedang tidak baik, lagi kesel, lagi marah, lagi ingin mukul sesuatu, kita redakan dulu. Biarkan mereka dengan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Sehingga pada saat mood baik, tentu hal-hal yang positif bisa kita keluarkan. Betul. Hal-hal yang mungkin akan menjadi nasihat untuk kita sendiri, tentu akan bisa kita terima. Karena kalau dalam kondisi yang mood tidak baik, Mayati, kita dinasihatin apapun pasti kita lagi dongkol ya bisa Mayati ya. masuk. Nggak bisa kita terima. Ya udah ya dia yang salah kok saya yang dinasihati gitu. Betul. Akan berprinsip seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi mood baik, tentu dia akan bisa menerima.
baik itu yang salah dari dia maupun dari pasangannya. Begitu. Baik. Mudah-mudahan yang mendengar di luar sana ya, yang berkeluarga tentunya di sini adalah membangun kejujuran dan saling percaya dalam keluarga. Memang seperti yang disampaikan Mbak Riri tadi, bahwasanya kita hanya menyebut bisa ya Mbak Riri, Iya, tapi gampang. untuk melaksanakannya itu memang susah. Apalagi kita itu berbeda-beda Latar pribadi, latar belakang, apalagi terutama mungkin yang saling cemburuan ya, nggak tahu itu kan suami milik saya, nah padahal dia masih milik keluarga besarnya. Pak Bambang ya, Ya, kita ya, ke ya. Pak Bambang. Pak Bambang, Oke. kalau melihat secara umum ya saat ini seperti yang disampaikan Pak Jub tadi, bahwasanya memang keluarga ini sebenarnya apa ya, bisa dikatakan berat juga ya Pak, rumah tangga ya Pak, membangun rumah tangga ya, jenjang itu kita susun ya Pak. Kalau definisi Bapak Bambang sendiri membangun kejujuran dan saling percaya dalam keluarga, ada fase-fase nggak Pak yang harus dilalui? Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih Bu Yanti. Sebelum saya sampaikan definisi mungkin enggak, karena definisi udah sering kali kita sampaikan. Singkatnya adalah menyampaikan sesuatu sesuai kenyataan yang sesungguhnya, yang sebenarnya seperti itu, kejujuran. Kalau fase benar ya, saya sendiri sampai hari ini memahami bahwa fase itu belum selesai. Iya. Karena masih
Ya kalau jujur ya kita jaga, ya kan? Kita harus bawakan sesuatu etika yang terbaik buat hati pasangan kita, buat pikiran pasangan kita. Gitu. Nah istri juga gitu, kalau jujur butuh suami, ya udah, gimana? Kita harus bentrok atau kita harus damai? Kan satu aja jalan keluarnya. Kalau kita memang nggak suka lagi, jalannya pisah. Kalau suka ya damai. Damainya gimana? Damaikan pikiran kita, damaikan hati kita. Sehingga tindakan kita juga damai. Apa yang kita congkel-congkel semuanya, ya kan? Cukup yang kita congkel tuh tahap kita kasih pupuk, kasih obat. Artinya apa? Misalnya suami kita nggak jujur, oke. Sekali lagi saya katakan, kepercayaan bagi seorang laki-laki atau wanita itu sangat penting. Ketika diberi kepercayaan, mudah-mudahan saat itu dia memulai kembali dirinya dalam hal yang baru. Kalau selama ini belum jujur, mudah-mudahan setelah itu dia jujur. Ya, karena masing-masing kita punya tanggung jawab yang berat. Bukan wanita, laki-laki saja yang punya tanggung jawab terhadap wanita dan istri dan anak-anak, tapi istri juga punya tanggung jawab yang berat terhadap suami dan anak-anak. Nah, kita nggak pernah ya akan bisa mengatakan saya yang lebih hebat sebagai laki-laki, tidak. Dan wanita juga tidak bisa mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kita sama-sama jujur mengakui kelemahan, ya bahwa saya sebagai suami kelemahan saya ini, ya kan? Sebagai istri kelemahan saya ini. Nah, anak-anak ketika dia melihat formulasi diskusi komunikasi ayah dan ibunya sering terus ya mengakomodasi masalah kejujuran tanggung jawab. Anak walaupun selewer-seleweran jalan ke sana ke sini, tapi telinganya satu-satu nangkap. Nangkap. Ya kan? Bahkan kita kaget anak-anak kita ini bahwa suatu ketika dia menyampaikan ayah nih begini, oh berarti dia nyimak. Bukan berarti dia cuek gitu. Nah, ya oleh karena itu Bu Yanti kan, kita harus membangun tahapannya yang benar. Tahapan itu bisa di dalam formal maupun non formal. Non formalnya itu yang berulang-ulang kali kita katakan. Fase ya di pendidikan non formal yaitu orang tua di rumah dan keluarga besar ya. Sering mungkin membicarakan kejujuran dan betapa penting kejujuran itu fasenya. Satu. Kemudian di tingkat non formal, pendidikan formal di sekolah. Ya kan makanya di materi pendidikan ya sampai hari ini rasanya Kementerian Pendidikan belum sanggup untuk membuang materinya. Ya bahkan sekarang diakomodasi, dikuatkan budi pekerti itu dimasukkan ke dalam agama dan juga disinkronisasikan dengan pelajaran-pelajaran lain. Artinya apa? Pembentukan budi pekerti ini sangat-sangat penting, ya kan? Nah, di dalamnya itulah materi-materi kejujuran, kedisiplinan, ya. Cuman saja memang anak-anak butuh keteladanan, ya, pencontohan yang baik. Jadi ketika dia sudah memahami masalah kejujuran, dia butuh satu hal lagi, yaitu ketauladanan. Nah, supaya apa? Dia mantap untuk menggunakan nilai-nilai itu, apakah kejujuran dan lain-lain. Dan ternyata setelah saya tinjau-tinjau, benar tidaknya, mudah-mudahan kita sepakat bahwa kejujuran inilah salah satu kata kunci, ya kan? Atau hal yang paling inti untuk mendukung seseorang menjadi sabar. Begitu. Jadi kalau saya jujur, saya butuh sesuatu, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ringankan yang berat ya Allah, munculkan ini ya Allah. Ya kan, saya jujur butuh kepada Allah. Betul. Tapi nggak mungkin saya memohon dengan proposal yang memaksakan. Ya, ya jelas saya diuji dulu dengan doa saya. Kalau saya mau, ya kan diuji sejauh mana kamu mau gitu, ya kan. Dan kemudian bagaimana kamu terus berkomunikasi dengan saya, kata Allah, ya kan. Dan sabar kita menunggu waktu, bukan memutuskan sesuatu, tapi menunggu keputusan Allah. Itu tidak bisa dipastikan. Iya betul. Ya kan? Bu Yanti berdoa kan tidak pernah bisa memastikan kapan datangnya doa ini. Ya kan? Kapan diijabah, nggak tahu. Ini kesabaran ini yang dibutuhkan dan disertai dengan keyakinan kepada Allah bahwa doa-doa kita itu akan dijabah oleh Allah dan tidak sia-sia. Tapi ketika kita menganggap satu kali saya udah berdoa, dua kali saya bahkan udah tahajud Pak, ya enggak juga dikabulkan Allah. Persoalannya bukan belum dikabulkan. Persoalannya mungkin kita belum melaksanakan yang terbaik di dalam menggiring doa-doa kita itu, ya kan? Ya kita yang namanya doa itu layaknya sebuah proposal yang lengkap, ya kan? Nah, sehingga apakah perilaku kita, pikiran kita, semuanya kita arahkan fokus kepada Allah. Intinya keyakinan bahwa Allah yang akan menentukan semua doa-doa kita itu, ya kan? Tapi
Bukankah Allah itu mengatakan bahwa dia akan memberi bukan sesuai keinginan manusia, Iya, ya yang kan? dibutuhkan. Tetapi lebih dari keinginan itu, ya kan? Lebih dari keinginan. Bagaimana cara Allah memberi lebih dari keinginan itu? Diberi kebutuhannya, Iya. ya kan? Sehingga dari kebutuhannya nanti lebih. Nah, jadi ini kita harus terus Bu Yanti, mengingat bahwa diri kita itu tidak akan pernah bisa 100% dipercayai oleh orang, istri kita. Karena ada situasi-situasi yang saya katakan tadi, yang pada akhirnya seorang istri bisa berbohong. Iya. Contoh, dia punya suami tidak membenarkan istrinya untuk berbuat baik kepada orang tua, Iya. ya kan? Misalnya memberi uang, misalnya. Tapi menurut akal dan agamanya, dia sudah seharusnya, walaupun sedikit menentang. Iya. Nah, tahu-tahu ditanya suaminya kemana uang kemarin, ya kan? Dihitung-hitung. Ya kalau itu memang menurut keyakinan agamanya bahwa dia tidak berdosa membohong itu, ya bohongi. Daripada kelahi tengkar, Iya, ya kan? betul, Daripada betul. kelahi. Ya. Habis itu minta ampun aja. Iya, Mohon maaf. tapi Ya kan ya, jangan dijadikan ya Pak alasan bahasanya berbohong, memang ada keharusan juga untuk berbohong, jangan dijadikan alasan ya Pak ya dalam jangan, agama. jangan. Hanya saja hati kita kan nanti hati kita dia terus menjadi sebuah alat radar yang akan menentukan apakah ini akan saya lakukan atau tidak, ya kan? Nah, sama kayak kita bersedekah. Iya. Antara
1, 2, 3, 4, 5 kejujuran nggak terjadi, kan? Memang diciptakan oleh wanitanya mungkin, ya kan? Karena ingin berpisah. Iya. Nah, artinya apa? Itu sudah tidak cinta lagi. Tapi saya yakin Ahmad nggak seperti itu, ya kan? Tapi Ahmad hanya memiliki tugas berat untuk meluruskan istri, dan ini ibadah. Iya, betul. Setiap kita harus punya kemauan yang kuat bahwa setiap perilaku istri saya yang tidak benar, yang masih bisa dimaklumi dan masih dia dimaafkan, ini adalah tugas berat saya dalam beribadah kepada Allah, bukan kepada istri kita. Dia hanya media, ya, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Mulailah berpikir yang baik, susun kata-kata yang baik, ya kan? Susun teknik yang baik, ya, situasi yang baik. Mungkin jangan bicara di atas jam 2 malam ya. Ini bisa bahaya karena wanita lebih cepat ngantuknya dibanding laki-laki, ya kan? Usahakan itu di hari-hari jam-jam sarapan pagi sedikit gitu kan, atau mungkin asar gitu, lebih rileks, santai gitu kan. Dan tidak ada salah ya untuk memuluskan cerita ini, tidak ada salah. Nah, pujian dulu, ya kan? Atau elus dulu, ya kan? Kepalanya, aduh, tepuk lah gitu kan? Iya. Seperti itu. Ini untuk memuluskan cara kita. Tapi kalau mata kita udah gak enak, pasti nggak mulus. Betul. Karena itu sudah ada reaksi dan aksi yang ingin saling berbalas-balasan. Istri katanya diam-diam, awas ya kalau ngomong kasar ya, nah saya siapin ini. Iya, Ya? betul. Suami juga gitu, awas kalau nentang saya ya, udah dor gitu. Apalagi punya egonya masing-masing tinggi ya, Iya, Pak ya. tinggi gitu. Betul. Jadi nggak pernah Nggak, ketemu. oh, Ya. nggak pernah ketemu. Nah, jadi buat Ahmad ya, ini belum selesai. Berapa tahun sih menikahnya baru gitu, kaget ya Ahmad ini, Pak Ahmad ya. Iya. Nah, kalau masih 5 ya, di bawah 10 tahun ini kita masa latihan. Ini yang dikatakan fase Nah, tadi fase ya, Pak tadi, ya. tetap, Betul. ya. Nah, ini masa latihan, ya kan? Tetapi kalau rasanya memang tidak mampu secara batin dan logika bahwa memang tidak akan bisa dirubah istrinya, nah, mungkin perlu dulu bantuan katakanlah orang ketiga. Iya. Dalam hal ini LK3 ya, mudah-mudahan bisa mencairkan masalahnya, gitu kan? Kenapa? Kadang-kadang menurut kita ada yang kita logikakan tidak bisa. Betul. Tapi menurut orang lain, ada yang orang lain ini melogikakan bisa. Iya. Ya kan? Pak Jub sering kayak gitu. Yang nggak bisa sama orang lain, insya Allah Iya. bisa tuh sama beliau. Iya. Ya kan? Karena terkadang kalau misalnya udah emosi yang kedepankan, Pak, Ya. itu udah tertutup semuanya. Udah nggak ada. Benar. Jadi emosi itu adalah tabir gelap Iya. di dalam sebuah Hati. perasaan. Orang nggak mau sembuh, itu ada tabir gelap. Iya. Ya kan? Betul. Yang membuat dia nggak mau sembuh gitu, ya kan? Jadi kalau sedih di depan orang itu biasa aja, tapi anggap aja gitu udah sembuh. Gitu. Gitu kan? Menganggap aja kan nggak apa-apa. Betul, Jadi betul. orang yang baik, ya, salah satu orang yang dianggap kuat itu adalah dia sedih tapi kelihatan nggak sedih. Dia miskin tapi nggak memperlihatkan miskin. Ya, kan? Banyak lah. Sebenarnya kalau misalnya untuk berbicara kejujuran, berbicara percaya, ini memang implementasinya, penerapan kita memang agak susah ya Pak ya. Ya, benar. Apalagi kalau seandainya kita itu orangnya pendiam, Ya. ya. Apalagi kalau seandainya dia tidak pandai untuk berbicara, Bapak Ya. sayang. Sebenarnya aku sayang sama kamu. Itu pantang dia banget. Ada ya Pak Ya, laki-laki benar. seperti itu ya Pak ya. Benar. Nah ini yang agak susah mungkin untuk penerapan mereka di lapangan. Apalagi kalau udah saling ngomong, ya beginilah saya adanya. Jadi makanya saya katakan sering-sering. Ya, Menerima aja ya Pak ya. jadi kita harus keluar dari topeng kita. Ketika kita tahu istri kita suka bercanda, kita buka topeng keseriusan kita. Ya kita relax. Belajar bercanda lagi, juga, belajar gitu. lagi, belajar Itu memainkan lagi. peran namanya. Benar, benar. Seperti itu. Jadi Ahmad harus memainkan peran, ya. Ya kan mungkin istrinya lebih senang dikasih dulu martabak Mesir untuk ngobrol sama kita. Iya. Jadi kita belikan. Gitu. Ya kan tidak. Iya, kan Benar, memang benar. rumah tangga Iya. itu kan memang harus tahu sifat antara laki-laki atau suami dan Iya, istri benar. ya Pak ya. Iya. Baru kita misalnya baru sejalan. Gitu. Jadi gini Bu Yanti, kapan kita bisa sejalan? Kalau kita sudah saling memahami. Ya, Siapa yang banyak pemahaman? Orang yang mempelajari alam. ya, Alam takambang jadi guru, semakin kompleks kehidupan ini, semakin banyak hal yang harus kita serap untuk pencontohan-pencontohan dan untuk menguatkan pemahaman kita. Contoh, teknologi HP ini menjadi sebuah pemahaman alam ya. buat kita, bahwa kehidupan ada yang seperti HP ini. Maka kita ambil, ya kan? Istri, kalau kita terus marahi dia, nanti jadi lelek. Iya betul. Ya? Dia bisa lelek, sinyalnya jadi Ada kata orang ya Pak ya. seperti itu kira-kira. Baik, baik. Pak Bambang, Itu terima saja. kasih Pak Bambang, Pak Ya, Ahmad ya. ya. Mungkin di sini kita perlu 47.
kita perlu Pak Ahmad mungkin di sini perlu pemahaman atau edukasi lagi. Silakan datang ke LK3 Raudah ya di Dinas Sosial Bapak, boleh di sana sharing juga terhadap narasumber kita yang ada di situ. Jangan cepat mengambil kesimpulan karena apalagi kalau misalnya udah punya anak ya Pak Bambang. Ya. Nah, ini yang repotnya. Oke, teman-teman, untuk informasi sholat asar nanti pada pukul 15:47 ya, ada beberapa menit lagi. Mungkin di sini sedikit kita ambil sebelum sholat asar Mbak Mutia. Ya, kita pemahaman kita terhadap kejujuran dan saling percaya, karena memang di rumah tangga saat ini dengan kondisi serba mahal Mbak Mutia. Iya, bagaimana pemahaman kita, apalagi di dalam keluarga kita sudah mempunyai anak, apalagi kita tinggal dengan mertua. Ya, nah ini komplit permasalahannya sebenarnya. Bagaimana pemahaman yang harus kita lakukan seandainya kita cekcok atau ada permasalahan dengan suami ataupun istri. Di tengah-tengah keluarga besar kita harus tampak tetap senyum. Nah, Cekcok yang dimaksud ini karena harga naik atau duit belanja kurang atau gimana nih Mbak? banyak sebenarnya